kita berjumpa lagi dalam Via Online. Tidak terasa ya adik-adik, hari ini kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-18. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yesus menyatakan cintanya kepada banyak orang, yaitu melalui Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan kegiatan Via Online kita hari ini, marilah kita bersama-sama satukan hati kita untuk berdoa memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, hingga kami boleh berjumpa kembali melalui Via Online hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari Via Online hari ini. Berkatilah kami agar kami benar-benar menerima sabda-Mu, hingga kami boleh menjadi anak-anak Yesus yang baik dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Yesuslah Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, Engkaulah Bunda Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami agar kami pun boleh menjadi anak-anak yang baik seperti Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Kristi. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan aktivitas sekolah minggu online selanjutnya, yuk kita memuji Tuhan terlebih dahulu ya, agar kita menjadi lebih semangat. Jadi hari ini kita akan menyanyikan 3 lagu pujian. Yang pertama adalah Dari Terbit Matahari, yang kedua adalah Jalan Serta Yesus, dan yang ketiga adalah 5 roti dan 2 ikan. Oke, sekarang yuk kita nyanyikan bersama-sama. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
lagu yang kedua. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, ini lagu yang ketiga ya. Lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, gimana adik-adik? Kalian jadi lebih semangat kan? Oke, harapan kakak kalian tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini ya. Dadah! Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, bernyanyi, memuji nama Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan dengan gembira. Nah, sekarang waktunya kita untuk belajar dari kitab suci. Nah, Injil pada hari Minggu ini akan kita ambil di Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Tapi ingat ya, jangan lupa minta temani sama mama dan papa untuk adik-adik yang masih belum bisa membaca. Dan untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita membaca bersama-sama perlahan-lahan. Namun sebelum kita mulai membaca, mari kita lantunkan satu lagu pujian untuk pengantar membaca kitab suci. Kusiapkan hatiku Tuhan
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Pada pagi ini kita berjumpa kembali di Pia Online ya. Tadi kita udah dengarkan bersama bacaan Injil yang dibacakan oleh kakak pembina. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini juga kita sungguh berbahagia karena Tuhan masih memberi kita kesehatan ya. Nah, adik-adik, siapa yang sudah sarapan? Iya, semua pasti sudah sarapan, sudah duduk manis, sudah membawa kitab suci, juga mungkin ditemani oleh papa mama ya. Nah, adik-adik, kita pada minggu pagi ini memasuki minggu biasa yang ke-18. Bacaannya diambil dari Injil apa tadi? Iya, Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pastinya kalian juga mengalami bersama kalau pagi di rumah sekarang disarapannya dengan keluarga. Dulu waktu kalian sebelum COVID-19 ini menyerang seluruh dunia, kita bisa berbagi ya, bisa makan bersama-sama teman di sekolah ya, sarapan ya. Mungkin ada yang bawa nasi, ada lauknya lebih dari satu, ada bawa roti, bawa ikan, ikannya bisa ikan laut atau daging atau ayam ya. Nah, kalian juga bisa berbagi dengan teman-temanmu. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa kesempatan baik ini kita pada saat ini belum kita alami ya, mengingat kita sama-sama untuk menjaga kesehatan. Nah, adik-adik, mungkin waktu kalian alami makan di sekolah ya, kalian memberi teman makan ya. Nah, hal itu juga berarti salah satu kalian membantu teman yang belum bisa makan pada hari itu. Mungkin mamanya lupa memberi uang jajan ya, atau mungkin temanmu lupa membawa bekal ya, karena ya banyak faktor. Mungkin mama papa tidak ada uang ya, mama papa tidak sempat membuatkan makanan sarapan karena memang tidak ada yang dimasak. Namun kalian luar biasa, dengan sedikit yang kalian miliki, kalian bisa memberikan temanmu sedikit makanan. Mungkin bisa meringankan mereka, tidak akan sakit lagi, karena sudah sedikit terisi perutnya dengan kue yang kalian bagikan, yang kalian beri. Nah, anak-anak, ternyata walaupun kalian membawa sedikit pun, kamu mampu memberikan kepada sesama temanmu. Dari sedikit-sedikit ternyata temanmu yang tadinya tidak bisa makan, sementara ini karena kebaikanmu, mereka bisa makan dari pemberianmu, bekalmu yang bawa dari rumah. Nah, adik-adik, tentunya sebagian milik kita untuk teman ya, yang tadinya lapar ya, lumayan ya, ada sedikit yang bisa untuk isi perut ya. Nah, ini bukti bahwa kalian memberikan keselamatan dari sakit ya, akibat tidak makan ya. Sama dengan apa yang kalian dengarkan tadi dalam bacaan Injil ya, Matius tadi bab 14. Hari ini Yesus telah memperlihatkan kepada kita siapakah seseorang yang penuh kasih itu. Dia itu adalah orang yang seperti Yesus sendiri. Lalu, Bu Frida, apakah kalau aku memberi sesuatu kepada temanku dengan sukarela itu adalah aku seperti Yesus? Ya, karena Tuhan Yesus ada di hatimu, ya, dengan kebaikan yang kamu lakukan. Nah, melihat dengan mata penuh belas kasihan,
kepada orang-orang yang lapar dan berkekurangan, serta melakukan tindakan kasih, yaitu memberi makan, maka ia melihat dan melakukan sesuatu. Yesus berusaha untuk menyepi anak-anak. Menyepi itu ya berdoa, memohon kepada Allah Bapa supaya umatnya bisa terselamatkan, ya. Dalam keheningan Yesus juga berusaha bagaimana umatnya, pengikutnya ini tetap setia, ya. Tentunya Yesus dengan berusaha dalam keheningan untuk menyiapkan, menempatkan diri sebagai pelayan sejati. Pelayan sejati yang bagaimana adik-adik ya? Ya, pelayan sejati yang sungguh-sungguh tidak ada pamrih, ya. Tidak minta balas budi atau meminta kembali apa yang sudah diberikan. Tapi sungguh-sungguh dengan tulus ikhlas bahwa kehadiran Tuhan membagikan segala sesuatu dengan penuh kasih. Dalam hal ini Yesus bertanggung jawab pada kesejahteraan manusia. Siapa manusia? Ya kita ciptaannya ini, pengikutnya, ya. Pengikut Tuhan Yesus, ya. Yesus tampil sebagai mana, ya, mana baru yang turun dari langit. Nah, adik-adik, kalau kalian tadi dengar dalam bacaan mana, itu dalam bahasa Ibrani adalah makanan, ya. Makanan yang menopang orang Israel, ya. Jadi makanan yang dipakai, yang diberikan untuk orang-orang Israel dalam pengembaraan, ya. Saat itu mereka sebagai pengembara di padang pasir, padang gurun, ya, yang sungguh panas, terik dan segalanya, ya. Nah, mana itu kalau kita gambarkan, ya, warnanya putih dan rasanya manis, ya, seperti kue madu. Bagaimana kue madu? Kalian bayangkan madu, ya, pasti manis, ya. Nah, yang menghidupkan untuk begitu banyak orang, ya. Berapa orang? Ya, 5.000, ya, 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, coba kalau Bu Frida tunjukkan. Nah, ya, di sini ada 2 ikan dan 5 roti, ya. Ini yang akan digandakan oleh Tuhan, ya, untuk 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, Yesus begitu berbelas kasih, ya, hatinya yang penuh cinta tergerak melihat mereka yang lapar, miskin, hina dina, ya. Hatinya itulah yang diwariskan kepada para rasul dan semua pengikutnya. Tadi di awal pengikutnya siapa? Pengikut Tuhan Yesus, ya, saya, kalian di rumah, papa mama, keluarga besar kita, ya, dan siapapun yang orang kita jumpai bersama dimanapun, ya, yang mengajak, menggerakkan hati kita untuk berbelas kasih. Berbelas kasih secara nyata dengan apa, adik-adik? Coba yang pertama tadi contohnya, adik-adik. Iya, rela berbagi, ya. Coba kalau adik-adik tidak rela berbagi, pasti adik-adik akan meminta kembali apa yang sudah diberikan. Tapi adik-adik nggak minta kembali, itu namanya ada kerelaan hati untuk berbagi dari kekurangan kita, bukan dari kelebihan, ya. Karena papa mama memberi sanggup kita terbatas, tapi karena kamu baik, kamu mau berbagi kepada sesama, ya. Rela berbagi menghasilkan buah yang melimpah, yaitu buah yang mana?
yaitu kebahagiaan sesama, kebahagiaan temanmu, ya. Nah, Yesus menyatakan kemuliaannya dengan menunjukkan mukjizatnya. Nah, mukjizatnya yang mana? Seperti yang tadi Ibu Frida tunjukkan adik-adik, ya, dengan penggandaan roti, ya. Kemudian dalam hal ini 2 ikan dan 5 roti, ya. Nah, adik-adik, di sini menggambarkan apa sih? Yesus mengajarkan tentang semangat berbagi kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu dengan mata Yesus dan membiarkan hati kita berbelas kasihan atas apa yang kita lihat dalam keseharian kita. Selanjutnya kita melakukan sesuatu, kita berbagi, terkadang kita merasa bahwa kita tidak punya sesuatu untuk kita berikan atau kita merasa hanya memiliki sedikit, ya. Namun kita percaya bahwa bila sesuatu yang sedikit itu diletakkan dalam tangan Yesus, ya, tangan Yesus, dan membiarkan Yesus melakukan sesuatu atas kehendaknya, ya, maka segala yang sedikit itu akan menjadi berubah di tangan Yesus, ya. Segalanya akan berkelimpahan. Nah, kiranya keyakinan ini memberanikan kita untuk berbagi atas apa yang kita miliki, walaupun sedikit, ya. Kita tidak sendirian adik-adik, ya, dalam melakukan kebaikan, ya. Tetapi Yesus dengan menggunakan tangan kita menolong. Menggunakan hati kita untuk bergerak melakukan sesuatu yang berarti bagi teman atau orang lain. Mata, ya. Mata kita untuk melihat kenyataan hidup sesama di sekitar kita yang masih butuh uluran dan bantuan kita. Kaki, ya, kaki kita untuk melangkah, mengambil inisiatif, melakukan kebaikan itu, ya. Berbagi tidak hanya makanan adik-adik, tetapi semua yang kita miliki. Perhatian kita kepada adik, kakak, ayah, ibu, orang tua, ya, juga siapapun. Lalu pengertian, kamu pengertian, tidak egois, ya. Juga kamu bisa memberi teladan kepada siapapun, tidak membantah, ya. Dan semua yang adik-adik miliki itu sangat bermanfaat, ya. Nah, begitu adik-adik yang terkasih, semoga Tuhan Yesus hadir di hati kita dan kita bisa melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Berbagi dengan segala yang ada milik kita. Apalagi pada zaman sekarang ini sungguh-sungguh dibutuhkan untuk saling berbagi di dalam kesulitan. Semua mengalami kesulitan, tetapi kalau kita punya, mari kita berikan. Tidak banyak adik-adik, kita punya nasi 1 piring, ayo kita berikan. Kita punya roti 1 potong, kita berikan. Kepada siapa Bu Frida memberikannya? Tidak perlu jauh-jauh, teman kalian bermain di kampung, ya. Kepada orang-orang yang kita cintai, terutama yang dekat kita, yaitu siapa? Tadi papa, mama, adik, kakak, saudara, teman bermainmu, ya, tetangga. Tentunya tetap dengan penuh sukacita dan hati yang gembira. Dan akhirnya kalian bisa menjadi berkat kebaikan hidupmu kelak untuk bekalmu di masa yang akan datang, dengan hidup di masyarakat dengan penuh kasih. Adik-adik, semoga perjumpaan kita hari ini membawa berkat yang melimpah dan luar biasa. Tuhan memberkati kita semua dan menjadikan kita hidup lebih damai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik.
Jumpa lagi bersama Kak Andi ya. Bagaimana? Tetap semangat kan hari ini? Oke. Untuk aktivitas hari ini, sesuai dengan tema kita akan membuat 2 ikan dan 5 roti. Oke? Untuk bahan-bahan yang harus disiapkan, yang pertama, ambil kertas buffalo seperti ini ya, warna-warni, sesuai selera adik-adik. Yang kedua, ada gunting. Yang ketiga, ada spidol. Dan yang terakhir, ada lem. Oke, sekarang untuk cara kerjanya, yang pertama ambil kertas buffalo, kemudian adik-adik gambar pola ikan dan juga gambar roti ya. Nanti adik-adik bikin 2 ikan dan 5 roti ya. Mungkin contoh gambarnya bisa seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, kelihatan? Ini contoh gambar ikan dan rotinya ya. Nanti adik-adik bikin 2 ikan dan 5 roti ya. Untuk pola yang kedua, adik-adik ambil kertas buffalo lagi, kita buat keranjang ya, keranjang yang besar ya. Nanti adik-adik gambar keranjangnya, bentuknya seperti ini nanti ya. Bisa? Seperti ini ya. Kemudian setelah membuat keranjang, ikan dan roti, kemudian ikan dan rotinya adik-adik gunting ya. Gunting, kemudian ditempel di keranjang ini ya, ditempel di keranjang ini. Oke, bisa? Nah, nanti kemudian kalau sudah ditempel, jadinya akan seperti ini adik-adik. Nah, ini ikan, kemudian ini rotinya, dan ini keranjangnya. Ya. Jangan lupa ditambah ayat hafalan di sini, yaitu Matius bab 14 ayat 16. Seperti ini ya. Gimana? Mudah kan cara buatnya? Untuk adik-adik yang masih kecil, dibantu sama mama, sama papa ya, untuk mengerjakan ini. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Adik-adik, tidak terasa kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membaca kitab suci, mendengarkan renungan, dan belajar aktivitas. Namun sebelumnya kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga akhir dari Bia Online ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang firman-Mu. Berkatilah kami akan menjadi anak-anak yang baik, yang boleh menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kami selalu dengan kesehatan. Kami percaya dan yakin Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik,
kita akan berjumpa lagi dalam Bia Online minggu depan. Tapi jangan lupa tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa.